Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabi ahsanal lughat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum sekalian. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah sudah selesai dari membahas tentang i'rab ya. Babul i'rab sudah selesai semua. Dari awal sampai akhir, baik penjelasan secara rinci maupun penjelasan secara global. Yang kemarin secara global yaitu kata dalam bahasa Arab itu di i'rab secara global ada dua. Yang pertama adalah yang di i'rab dengan harokat, ada 4. Kemudian yang di i'rab dengan huruf, itu juga ada 4. Kita sudah selesai, ya, jangan sampai itu lupa ya. Oke, kemarin saya minta tugas yaitu membuat tabel ya, membuat tabel. Supaya apa? Supaya tidak lupa ya, supaya tidak lupa. Baik, sekarang kita lihat di sini bab yang baru, kita masuk setelah selesai kita mempelajari tanda-tanda i'rab, perubahan-perubahannya, dan itu memang salah satu poin paling penting di dalam bahasa Arab, di dalam nahwu shorof. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru yaitu babul af'al, bab yang membahas tentang fi'il, bab yang membahas tentang fi'il. Jadi definisi kalam selesai, apa saja penyusun kalam selesai, kemudian bab i'rab selesai, tanda-tandanya selesai. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama dari 3 itu, isim fi'il huruf, yaitu tentang fi'il. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini fi kitabihi At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah Al-Af'alu wa anwa'uha. Pembahasan tentang fi'il dan macam-macamnya. Qala, berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah, babul af'al. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang fi'il, yang menjelaskan tentang fi'il. Kata beliau, al-af'alu salah satun. Fi'il itu ada 3. Fi'il itu ada 3, kita udah tahu ya. Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il nahi mana? Fi'il nahi masuk fi'il amr. Fi'il nahi itu digolongkan pada fi'il amr. Kenapa? Karena dia sama-sama perintah untuk meninggalkan sesuatu. Itu namanya amr. Nahwu contohnya doroba, wa yadribu, wadrib. Doroba ini fi'il madi. Yadribu fi'il mudhari'. Idrib ini fi'il amr. Fi'il amr. Waqulu, kemudian kata Syekh Muhyiddin, yanqasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Fi'il terbagi menjadi 3. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-madhi, ya fi'il madhi. Kita udah tahu ya. Apa itu? Wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in
qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah ma, sebuah fi'il yang yadullu, yang menunjukkan ala husuli syai'in, atas terjadinya sesuatu, qabla, nih poinnya di sini, sebelum zamanit takallum, waktu pembicaraan. Artinya ini past tense gitu ya, lampau. Jadi terjadi sebelum dibicarakan. Nahwu contohnya doroba, nasoro, fataha, alima, hasiba, karuma, doroba telah memukul, telah menolong, telah membuka, dan seterusnya ya. Bisa dicari sendiri arti-arti ini nanti di kamus. Alima, hasiba ini udah semua nih di tasrif ya. Itu yang pertama, yaitu fi'il madhi. Kita sudah pernah belajar. Wal qismu tsani, bagian yang kedua adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallumi au ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan ala husuli syai'in, terjadinya suatu, fi zamanit takallum. Nah, ini poinnya juga. Pada waktu pembicaraan, artinya sedang. Ketika bicara itu kegiatannya sedang berlangsung. Au ba'dahu, atau setelah pembicaraan, akan. Jadi sedang atau akan. Nah, contohnya yadribu, yansuru, yaftahu, ya'lamu, wa yahsibu, wa yakrumu. Ini fi'il mudhari' dari yang di atas ini. Yadribu sedang memukul, yansuru sedang menolong, atau akan menolong, dan seterusnya. Nah, kemarin masih ingat ya, fi'il mudhari' arti aslinya adalah sedang. Arti aslinya adalah sedang. Kapan dia menjadi akan, tanda waktunya kalau ada korinah atau indikator yang menunjukkan bahwasanya waktunya itu akan. Kemudian al-qismu salisu, bagian yang ketiga adalah al-amru, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallumi. Wa huwa fi'il amr adalah ma, sebuah fi'il yang yutlabu bihi, dituntut, diminta dengan fi'il tersebut husulu syai'in, terjadinya sesuatu, ba'da zamanit takallumi, setelah waktu pembicaraan. Namanya nyuruh kan belum kejadian. Angkat, apa udah diangkat? Belum. Tolonglah, apa sudah ditolong? Belum. Nolongnya nanti kalau udah ngomong. Nah, itu makanya disebut ba'da zamanit takallumi. Nah, contohnya idrib. Pukullah. Nah, pukullah. Wansur. Tolonglah. Waftah, wa'lam, wahsib, wakrum, dan seterusnya. Ini namanya fi'il amr. Semudah ya. Kemudian kata beliau, waqad dzakarna laka fi awwalil kitabi hadat taksima. Dan sungguh dzakarna telah kami jelaskan, telah kami sebutkan laka kepadamu fi awwalil kitabi, di awal kitab, hadat taksim. Pembagian ini udah pernah ya di awal-awal ya. Wa dzakarna laka ma'hu alamati kulli qismin min hadhil aqsami salah satu. Dan kami sebutkan juga kepadamu ketika menjelaskan bagian-bagian ini alamat tanda-tanda setiap bagian dari 3 bagian ini. Maksudnya tanda-tanda fi'il apa, tanda-tanda isim apa, tanda-tanda huruf apa. Kan udah pernah ya. Itu sudah selesai. Kita sudah pernah belajar. Baik. Itu di babul afal. Sekarang kita masuk pada hukum-hukumnya. Nah, ini sistemnya begitu ya. Jadi setelah kita tahu fi'il itu apa, terdiri dari beberapa bagian. Nah, fi'il ini masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Fi'il madhi itu punya hukum sendiri-sendiri. Fi'il mudhari itu juga punya hukum sendiri. Fi'il amr itu punya hukum sendiri. Nah,
tiap 3 fiil ini nanti memperlakukannya di dalam kalimat berbeda-beda. Fiil madhi itu bagaimana, butuhnya apa, fiil mudhari juga begitu. Jadi hukumnya beda-beda. Makanya di sini kemudian dijelaskan hukum setiap dari fiil tersebut. Kata beliau ahkamul fi'li, hukum-hukum dari seputar fiil yang 3 tadi. Qala berkata Ibnu Ajurum, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Nah, lihat. Fiil madhi itu hukumnya maftuhul akhiri abadan. Di akhirnya selalu fathah. Satu, fiil madhi hukumnya huruf akhirnya itu selalu fathah. Wal amru majzumun abadan. Sedangkan fiil amr itu selamanya jazm. Fiil amr itu selamanya jazm. Jazm kan sukun ya. Idrib, unsur, iftah, hukrum, dan seterusnya. Itu semuanya jazm. Fiil madhi selalu fathah. Fiil amr selalu jazm. Kalau fiil madhi nggak ada i'rabnya. Fiil madhi tidak punya i'rab. Ya. Makanya kalau ditanya apa i'rabnya fiil madhi, salah pertanyaannya. Kenapa? Karena fiil madhi mabni. Dia harokat akhirnya selalu fathah. Nanti kita lihat. Nah, yang punya hukum khusus, yang punya hukum agak rumit itu fiil mudhari. Wal mudhari'u maka fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'ati. Dan fiil mudhari adalah makana fi awwalihi. Sebuah fiil yang ada di awal fiil tersebut apa? Ihdaz zawaidil arba'i. Salah satu dari 4 huruf tambahan ini, 4 huruf mudharaah istilahnya, huruf mudharaah. Huruf yang menunjukkan bahwasanya dia adalah fiil mudhari. Allati yang yajma'uha qauluka, yang terkumpul pada perkataanmu anaita, anaita. Kalau bahasa kita kemarin anita gitu ya. Jadi fiil mudhari kan cirinya gampang. Depannya itu kalau enggak ya, nun, alif, atau ta. Contohnya kan kemarin kan yansuru depannya ya, tansuru depannya ta, nansuru depannya nun, ansuru depannya hamzah, ya depannya hamzah. Jadi itu fiil mudhari. Fiil mudhari selalu diawali dengan huruf mudhara. Huruf mudhara itu mana sih? Nah, ini kan ya nih, depannya ya. Ini bisa ganti ta, bisa ganti na, bisa ganti hamzah. Ya, tergantung nanti pelakunya siapa kan gitu. Kita udah pernah sedikit menyinggung itu ya di tasrif. Nah, yaitu fiil mudhari adalah fiil yang di awalnya selalu dari 4 huruf ini, anita, anaita. Wa huwa marfu'un abadan. Nah, sekarang hukumnya. Fiil mudhari itu marfu'un abadan, selamanya rofa. Hukum aslinya. Fiil mudhari kalau nggak diapa-apain, kalau nggak diusik-usik gitu, maka dia selalu rofa. Nah, fiil mudhari rofaknya dengan apa? Tinggal nanti dicari ya. Kemarin kita belajar sudah ya. Fiil mudhari itu rofaknya dengan apa? Wa huwa marfu'un abadan. Fiil mudhari itu rofa terus. Hatta kapan nggak rofa? Sampai yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk pada fiil mudhari tersebut nasibun, faktor pengubah, atau amil nasab, atau jazim, atau amil jazim. Amil itu faktor pengubah. Jadi nanti yang kemarin itu, lam sama lan itu ya, kita udah pernah belajar ya. Lam yadkhul, lan yadkhula. Nah, itu kemarin kita udah sempat singgung. Nah, itu namanya amil. Lam sama lan itu namanya amil. Faktor yang menjadikan atau huruf yang menjadikan fi'il mudhari kemudian dia jadi jazm atau jadi nasab, berubah dari hukum asalnya yaitu marfu, rofa. Kemudian wa'akulu, saya katakan, kata Syekh Muhyiddin, ba'da an bayyanal musannifu anwa al-af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Setelah musannif
Ibnu Ajurum itu menjelaskan macam-macam fiil. Fiil itu apa aja kan tadi udah. Syara'a beliau kemudian melanjutkan fi bayani ahkami kulli nau'in minha. Penjelasan hukum-hukumnya masing-masing dari 3 fiil tadi, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, sekarang fahukmul fi'lil madhi al bina'u alal fathi. Nah, ini gampang. Hukum fi'il madhi itu bina'u alal fathi. Dia mabni fathah. Itu tadi akhirnya selalu fathah. Namanya mabni, tetap tidak berubah. Mabni itu lawannya mu'rab. I'rabnya berubah. Ingat ya. Kata di dalam bahasa Arab itu ada 2, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang bisa di-i'rab, ada yang tidak bisa di-i'rab. Menerima i'rab, tidak menerima i'rab. Nah, fi'il madhi ini salah satu yang tidak menerima i'rab. Dia harokat akhirnya selalu fathah. Wa hadzal fathu imma dhahirun wa imma muqaddarun. Dan fathahnya ini ada kalanya dhahirah, kelihatan, terbaca. Wa imma muqaddarun, ada kalanya muqaddar, tidak terbaca. Pokoknya dia selalu fathah. Tapi bisa kebaca, bisa enggak gitu loh. Jadi pahami ya. Pokoknya fi'il madhi harokat akhirnya selalu fathah. Tapi fathahnya itu bisa dohir, bisa kebaca, kelihatan, bisa muqaddar. Nah, kalau kelihatan mah gampang ya. Kalau yang enggak kelihatan, yang muqaddar itu bagaimana? Nah, nanti ada penjelasannya. Ammal fathu dhahiru fa fi sahihil akhiri alladzi lam yattasil bihi wa jama'atin wala domiru raf'in mutaharrikin. Domiru raf'in mutaharrikun. Adapun fathah yang zahir, fathah yang kelihatan, yang kebaca. Itu pada fi'il madhi yang kayak apa sih? Nah, pada fi'il madhi yang kayak apa sih? Nah, ini syarat-syarat fathah fi'il madhi itu terbaca. Yaitu pada fi sahihil akhir, fi'il madhi yang sahih akhir. Fi'il madhi yang sahih akhir, satu ya. Fi'il madhi sahih akhir. Tahu ya sahih akhir ya, udah pernah ya. Alladzi lam yattasil bihi wa jama'atin wala domir raf'in mutaharrikun. Fi'il madhi sahih akhir dan tidak bersambung. Walam yattasil, tidak bersambung bihi dengan fi'il madhi tersebut wawu jama'atin, wawu jamaah, di belakangnya nggak ada wawu jamaah, wala domir rof'in mutaharrikun, tidak pula bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Domir rofa yang berharokat. Maksudnya gimana? Nanti ada penjelasannya. Itu syarat fi'il madhi, dia mabni fathah, fathahnya kelihatan. Yang pertama dia harus sahih akhir. Yang kedua dia nggak bersambung dengan wawu jamaah dan nggak bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Kemudian wakadzalika fi kulli ma kana akhiru wawan aw ya'an. Demikian juga fi'il madhi itu mabni fathah, fathahnya dhahirah, itu fi kulli ma kana akhiru wawan aw ya'an. Yaitu pada fi'il madhi yang huruf akhirnya itu wawu atau ya. Nah, ternyata sahih akhir itu yang alif aja yang nggak kelihatan. Yang wawu sama ya tetap kelihatan harokat akhirnya. Kita lihat nanti. Nahwu contohnya akroma. Nah, ini fi'il madhi nih. Mana fathahnya nih? Nih fathah. Akroma, dia akroma terus. Maka kalau ditanya akroma, bagaimana i'rabnya? Bagaimana cara mengi'rabnya akroma fi'il madhi mabni ala fathi la mahallalaha minal i'rab. Akroma fi'il madhi, dia harokat akhirnya tetap di atas fathah dan nggak punya kedudukan dalam i'rab. Akroma, telah memuliakan. Kemudian qaddama, sama. Qaddama, telah mendahulukan. Safaro, safar, pergi, telah pergi. Nah ini fathahnya dohiroh semua, kebaca. Ya, fathahnya kebaca semua. Akroma, qaddama,
Safaro. Kenapa? Karena ini memenuhi syarat ya. Akroma dia fi'il madi, soi akhir, tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Semuanya ini. Wanahu dan juga contohnya safarat Zainabu wa hadarat Su'adu. Safarat Zainabu. Zainab safar. Zainab safar. Mana fi'il madinya? Ini safarat. Safarat. Mabni apa? Mabni fathah. Loh, mana fathahnya ini? Ini fathahnya. Safarat. Lataknya ini apa? Taknya ini tak taknis namanya. Tak yang menunjukkan pelakunya perempuan. Karena aslinya kan safaro kan gini kan? Safaro. Kemudian karena pelakunya Jenab, Zainab siapa yang pergi Jenab, maka dikasih tak supaya menandakan bahwasanya yang safar itu perempuan. Safarat Zainab. Nah ini nggak dianggap, ini nggak dianggap. Fi'il madinya mana? Fi'il madi mabni fathahnya yang mana? Yang ini, yang ini nggak dianggap. Makanya safarat kalau mengi'rab safarat dia fi'il madi mabni fathah, mabni ala fathi la mahallalaha minal i'rab. Demikian juga hadarat su'adu, hadarat su'adu. Su'ad ini nama orang juga ya, nama perempuan. Si Su'ad hadir. Si Su'ad hadir. Mana fi'il madinya? Hadarat. Hadarat. Mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Taknya gimana? Ini alamat taknis sama kayak tadi ya. Alamat taknis. Karena pelakunya perempuan. Tak taknis. Maka yang dianggap yang ini. Yang hadarat. Maka kalau ditanya, hadarat ini bagaimana mengi'rabnya? Hadarat fi'il madi mabni 'alal fathi fi la mahallalaha minal i'rab. Ya. Dia mabni fathah. Kemudian wanahu contoh yang berikutnya rodiya wa syaqiyah. Ini huruf belakangnya kan huruf ilat nih. Huruf berpenyakit enggak soi akhir. Bagaimana? Dia tetap fathahnya dohiroh. Rodiya syaqiyah. Rodiya syaqiyah. Yang tidak kelihatan yang mana? Yang tidak kelihatan yang harokat akhirnya adalah apa tadi? Yang tidak kelihatan adalah yang harokat akhirnya adalah alif. Ini kok yang itu ya? Ini yang free ya? Ini tadi ada apa namanya? Ada peringatan. Meeting time-nya tinggal 10 menit. Oke, baru habis. Baik. Rodiya syaqiyah. Nah, kita lanjutkan. Rodiya syaqiyah. Ini belakangnya ya, belakangnya ya, tapi dia tetap dhohirah. Wanahu juga contohnya sarwa dan badua. Rodiya ridho, syaqiyah celaka. Sarwa mulia, badua akhlaknya jelek. Sarwa ini sama nih, huruf akhirnya wawu. Terus bagaimana? Ya huruf akhirnya wawu, dia dia tetap dhohirah, Jadi yang muqaddar dari 3 huruf ilat itu yang alif saja ya, yang yang huruf belakangnya alif. Fi'il madi yang huruf belakangnya ya sama wawu dia tetap dhohirah. Bagi catatan. Ini kan tadi kan fathah dhohirah itu pada fi'il mudhari fi'il madi yang sahih akhir. Berarti yang mu'tal akhir dia tidak dhohirah. Ternyata dhohirah. Yang dhohirah yang mana? Dari 3 huruf ilat, yang huruf ya sama huruf wawu. Huruf alif dia enggak dhohirah, dia muqaddar. Baik. Bisa dipahami ya? 8 menit lagi ya. Wa ammal fathul muqaddaru fahuwa ala salasati anwa'in.
Adapun yang fathah muqaddar maka ini juga ada 3 macam. 3 macam. Jadi yang fathah muqaddar ini pada 3 keadaan lah gitu. Li'annahu imma an yakuna muqaddaron lita'adzuri. Yang pertama muqaddarnya karena ta'adzur. Karena ta'adzur. Alasan pertama karena ta'adzur. Wa hadza fi kulli ma kana akhiruhu alifan, yaitu pada setiap fi'il madhi yang huruf akhirnya adalah alif. Satu, fi'il madhi yang fathahnya muqaddar, fathah akhirnya muqaddar adalah fi'il madhi yang huruf akhirnya alif. Semua fi'il madhi yang huruf akhirnya alif. Nah, contohnya pada sa'a. Mana alif nih? Alif. Da'a, sa'a. Nah, ini dia kalau ditanya da'a gimana cara ngi'rabnya? Da'a fi'il madhi mabniyun alal fathil muqaddar. Nah, mabni atas fathah muqaddar. Ya, fathah muqaddar. Baik, enggak apa-apa. Ini habis gitu aja. Apa namanya? Kita selesai aja enggak apa-apa. Fakulun minhuma fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin alal alifi mana amin tuhuriha at-ta'adzuri. Baik. Ini saya jadi enggak fokus ya. Enggak apa. Fakulun minhuma, maka setiap dari dua ini da'a dan sa'a ini adalah fi'il madi mabni ala fathi mabni atas fathah muqaddar. Fathahnya enggak kebaca ya, fathahnya enggak kebaca. Di mana? Di atas alif. Harusnya ada fathah di sini. Tapi enggak dibaca. Kenapa? Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Yang menghalangi dari munculnya alif itu adalah ta'adzur. Ingat kemarin alif itu dia tidak pernah menerima harokat sama sekali. Alif itu nggak bisa dikasih harokat. Ya. Makanya kalau fi'il madhi kok huruf akhirnya itu alif, maka dia nggak ada harokatnya di akhir. Makanya dia mabni fathahnya muqaddar. Kemudian wa imma an yakunal fathu muqaddaran lil munasabati. Itu yang alasan pertama ya. Alasan pertama kenapa fathah fi'il madhi itu dia muqaddar. Alasan pertama kalau fi'il madhinya itu huruf akhirnya alif. Setiap fi'il madhi yang huruf akhirnya alif maka dia muqaddar. Yang kedua, imma an yakunal fathu muqaddaran lil munasabati. Dia muqaddar karena munasabah. Munasabah itu menyesuaikan keadaan. Harokatnya menyesuaikan keadaan. Itu maksudnya bagaimana? Wadzalika fi kulli fi'li madin ittasala bihi wau jama'atin. Nah, ini ada beberapa macam. Jadi kalau dibikin bagan gitu, yang pertama satu fi'il madhi yang huruf akhirnya alif. Dua, fi'il madhi yang munasabah, yang menyesuaikan keadaan, menyesuaikan harokatnya, menyesuaikan hurufnya, harokatnya menyesuaikan hurufnya. Itu apa saja? Satu, yang pertama fi kulli fi'li madin ittasala bihi wa jama'atin. Satu, pada setiap fi'il madhi yang bersambung pada akhirnya wawu jamaah. Nah, contohnya gimana? Katabu, sa'adu, ya. Katabu, mereka para laki-laki telah menulis. Sa'idu, mereka laki-laki telah beruntung, bahagia. Mana wawu jamaah? Nih, wawu jamaah. Wawu yang menunjukkan pelakunya jamak, banyak orang. Makanya tadi katabu, mereka para laki-laki telah menulis. Nah, kalau bersambung dengan wawu jamaah ini, maka fathahnya berubah jadi dhammah. Fathahnya berubah jadi dhammah. Kenapa? Menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan yang cocok sama wawu apa sih? Dhammah.
Kalau kata bau gitu kan nggak enak, kata bau, nggak enak. Makanya yang enak apa? Katabu, sa'idu, ya, gitu. Wa kullun minhuma fi'lu madin mabniun 'alal fathi muqaddarin ala akhirih mana min dzuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Yang meng, maka setiap dari kata katabu dan sa'idu adalah fi'il madi mabni ala fathah muqaddar di akhirnya, di sini nih. Nah, ini fathah muqaddar ya. Mana amin zuhurya istighalul mahal biharakatil munasabah. Yang menghalangi dari dibacanya adalah sibuknya tempat dia dengan harokat yang sesuai. Sibuknya tempat dia, huruf akhirnya kan dal ya, sama ba. Katabu kan aslinya kan kataba. Huruf akhirnya ba. Nah, untuk menyesuaikan dengan ketemu wawu di belakang, harokatnya diganti. Yang tadinya fathah jadi domah. Supaya apa? Supaya cocok, supaya sesuai, supaya enak. Kata bau gitu nggak enak, kata bu. Makanya kalau ditanya, kata bu gimana cara ngi'rabnya? Kata bu, fil madi, mabni, alal fathah muqaddar. Fathah muqaddar mana min zuhriha istighalul mahal biharakatin munasabah. Nah, cara ngi'rabnya begitu. Cara ngi'rabnya gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini udah tinggal 1 menit lagi. Baik, kita cukupkan ya. Gak apa-apa. Nanti kita ulang lagi di pertemuan yang akan datang. Misalkan masih kurang paham gitu. Dan ingat, saya masih menunggu tugasnya ya. Saya masih menunggu tugasnya, baik yang belum. Silakan ditulis tugasnya. Kenapa? Karena itu sangat penting ya, sangat penting. Biar nanti nggak bingung. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, tugasnya bikin tabel tentang jadwal apa namanya i'rab ya, tanda-tanda i'rab masing-masing kata ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.